Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami kelompok 4 dari kelas 10 IPA 4. Pertama-tama, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Andi sebagai narator hari ini. Saya Rendita. Saya Asri Rahmayanur. Saya Rasul Ibara. Saya Liliana Ulisman Gintak. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penyakit menular. Di antara kalian ada yang tahu nggak penyakit menular itu apa sih? Aku tahu. Jadi penyakit menular itu penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau bahkan parasit, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Di samping itu, banyak organisme yang terdapat di dalam tubuh yang bersifat untuk membantu kekebalan tubuh. Namun dalam kondisi tertentu, beberapa organisme tersebut dapat menyebabkan penyakit. Nah, betul banget tuh yang dibilang sama Adele. Jadi, penyakit menular itu adalah penyakit infeksi dan penyakit tersebut dapat ditularkan ke orang lain. Kalau gitu, aku mau nanya, cara penularan penyakit menular itu ada berapa sih yang kalian tahu? Setahu aku sih ada 2, itu dengan cara langsung sama cara tidak langsung. Bener banget tuh ya. Kira-kira ada nggak yang bisa ngejelasin apa aja sih 2 cara tersebut? Aku bisa ngejelasin yang dengan cara penularan. Jadi penularan secara langsung itu adalah penularan yang terjadi ketika kuman pada orang yang sakit berpindah ke orang yang sehat melalui kontak fisik atau bersentuhan melalui udara dan melalui kontak dengan cairan tubuh. Kalau melalui udara tuh misalnya pas lagi bersin atau batuk. Kalau melalui cairan tubuh itu seperti melalui urin dan darah. Metode tersebut, penyakit menular juga dapat menyebar melalui gigitan hewan, kontak fisik dengan cairan tubuh hewan, serta melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit. Penjelasan tentang penularan secara langsung yang dijelasin sama Asri bener banget ya. Kalau gitu, sekarang siapa nih yang mau jelasin yang secara tidak langsung? Aku mau. Jadi yang dimaksud dengan penularan penyakit secara tidak langsung itu ketika penularannya terjadi akibat perpindahan agen melalui perantaraan benda atau organisme lainnya. Misalnya nih saat menyentuh piano, pintu, keran air, meja, atau benda-benda lain yang terkontaminasi oleh kuman. Karena kuman tersebut kemudian dapat menginfeksi jika kita menyentuh mata, hidung, ataupun mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Bener banget tuh apa yang dibilang sama Randy. Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar sebagai salah satu pencegahan tertular penyakit. Sekarang aku mau nanya sama Restu deh. Menurut kamu apa aja sih yang harus dilakukan supaya terhindar dari penyakit? Aku sih kita itu harus mengurangi kontak dengan orang yang sedang sakit. Terus kita menjaga jarak sosial sama rajin cuci tangan aja sih. Iya benar tuh. Oh, kayak gitu ya. Kalau menurut Asri, cara pencegahannya apa aja? Kalau menurut aku ya, kita itu harus menjaga kesehatan tubuh. Misalnya nih, dengan cara rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Dan juga kita harus menerapkan pola hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghindari stres, dan lain sebagainya. Setuju banget sih yang dibilang sama Asri tadi. Jadi kayak gitu ya. Oke deh kalau kayak gitu. Makasih ya buat Asri sama Restu yang udah ngasih tahu pendapatnya. Oh iya, kalau kita kena penyakit, kita pasti bakal keluar biaya kan buat pengobatannya. Ada nggak yang mau kasih tips dan saran untuk menghemat biaya kesehatan? Kalau saran dari aku sih nih ya, kayak lebih baik tuh kita tuh kayak nyiapin obat-obatan dari rumah dan menggunakan obat-obat generik itu. Kita juga bisa selalu menerapkan pola hidup sehat dan sering-sering periksain diri ke dokter. Jadi
Kalau ternyata kalau misalnya kita tahu kita tuh terkena penyakit, dapat langsung obat itu sebelum penyakitnya memburuk atau bahkan banyak biaya untuk pengobatan. Jangan lupa juga kita harus menggunakan asuransi kesehatan ya. Benar banget Oh sih yang iya iya dibilang iya. sama si Adel. Begitu toh. Makasih ya Del buat saran-sarannya. Oh iya, kita ini kan sekarang sedang membahas penyakit menular ya. Sebutin dong apa aja sih penyakit menular yang kalian tahu. Yang aku tahu sih ada HIV atau AIDS, malaria, difteria, TBC atau disebut tuberkulosis, dan ISPA yang disebut infeksi saluran pernapasan akut. Aku mau tambahin juga dong. Jadi selain yang disebutin sama Randy tadi tuh ada juga kayak penyakit DBD, influenza, campak dan penyakit kulit gitu. Yang kalian berdua sebutin bener banget tuh. Tapi selain itu juga ada loh penyakit menular yang lagi mewabah banget. Ada yang tahu nggak? Aku tahu. Pasti COVID-19 kan. Iya tuh corona. Gitu. Nah, bener banget tuh Sri. Jadi, COVID-19 ini sekarang lagi mewabah banget. Jadi, COVID-19 itu disebabkan oleh virus corona. Virus corona itu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan bahkan bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Serem banget kan penyakitnya? Iya, serem banget ya penyakit. Oh iya, dengar-dengar nih, virus corona dapat menular dengan berbagai cara loh. Salah satunya melalui droplet dan melalui permukaan yang telah terkontaminasi. Ada nggak yang bisa jelasin penularan melalui droplet itu maksudnya gimana sih? Aku bisa tahu kayak penularan melalui droplet itu tuh maksudnya tuh kayak penularan yang terjadi kalau misalnya seseorang batuk, bersin atau bahkan bernyanyi. Bisa juga kalau pas dia lagi bicara. Kenapa gitu? Karena saat melakukan hal-hal tersebut, cairan yang keluar dari hidung dan mulut akan mengeluarkan partikel kecil atau yang biasa itu kita sebut itu aerosol dalam jarak dekat. Sehingga jika seseorang terkontaminasi atau bersentuhan langsung oleh cairan yang mengandung virus tersebut, besar orang tersebut akan terkena penyakit itu juga gitu. Oh, jadi gitu ya. Oke deh, makasih ya informasinya Del. Kalau gitu nih, penularan melalui permukaan yang terkontaminasi itu maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? Aku tahu Cindy. Jadi cara penularan melalui permukaan yang terkontaminasi itu terjadi tuh saat kita menyentuh permukaan yang mungkin terkontaminasi virus dari orang yang batuk dan bersin. Biasanya itu permukaan-permukaan yang sering disentuh oleh orang lain, sama kayak dijelaskan Randy tadi, kayak kenop pintu, terus keran air. Nah, setelah kita megang barang yang terkontaminasi itu, terus kita megang hidung atau mulut atau mata itu, kita bisa terkontaminasi. Oh, kayak gitu tuh caranya. Oke deh, makasih ya Restu udah ngejelasin. Kalau gitu nih, menurut Randy, cara pencegahan supaya nggak terkena virus corona apa aja? Kalau aku sih taunya ada 4 ya. Yang pertama harus menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Yang kedua, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau tempat umum. Yang terakhir adalah menghindari menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Setuju banget sih aku sama pendapatnya si Randy. Bener tuh Randy. Kayak gitu ya. Kalau Restu, ada nggak yang mau ditambahin dari penjelasan Randy tadi? Kalau aku sih mau nambahin aja sih, kalau kita itu harus menghindari kayak kontak dengan penderita COVID-19, terus orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang kayak sedang sakit demam, batuk, atau pilek gitu. Terus kita itu juga harus tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan pola hidup sehat, kayak mengonsumsi makanan yang bergizi, rajin olahraga, dan istirahat yang cukup, serta itu
menjaga stres. Oh, iya betul banget itu. Bener banget tuh ya yang dibilang sama Restu dan Randy. Tambahan sedikit dari aku sih, kita juga harus menjaga kebersihan benda yang sering disentuh, serta kebersihan lingkungan sekitar. Oke, baik. Nah, pembahasan tentang penyakit menular dari kelompok kami udah selesai nih. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang telah mendengarkan ya. Kalau begitu, sekian dari kelompok kami. Saya sebagai narator dan mewakili anggota lain meminta maaf jika terdapat salah kata atau semacamnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semuanya. Bye.